Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam Tinda, Masya Allah. Alhamdulillah buat jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah ternyata ada rahasia tersembunyi di balik surat-surat Al-Quran yang tidak kita ketahui, Masya Allah. Banyak sekali ya ternyata dari surat-surat yang sering kita baca. Dari Anas, Al-Falaq. Ternyata rahasianya luar biasa kalau kita amalkan, Masya Allah. Kita akan lanjutkan pembahasannya. Saya akan panggilkan dulu guru kita, Habib Muhammad Syahab. Habib mohon izin. Bib. Siap. Nih kita sebagai manusia, akulah jujur aja kadang suka terlalu fokus gitu ya. Ngejar dunia gitu, kerja dari pagi sampai lupa. Nyiapin rumah buat kelak nanti kita di akhirat. Nah Bib katanya kalau kita misalnya mau bangun rumah nanti insya Allah di surga gitu. Katanya gak usah ke toko bangunan, gak usah beli. Kemana itu? Katanya cukup baca salah satu surat yang ada di Al-Quran. Nah ini bener gak sih Bib? Terus aku pengen tahu kira-kira surat apa. Bener katanya ada yang bilang surat Al-Ikhlas Bib. Waduh gimana tuh maksudnya, mohon penjelasannya Habib silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Orang mengejar dunia lupa kepada bangunan akhirat. Sebelum kita kasih tahu surahnya, walaupun sudah dibocorin tadi sama Mikdad. Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, beliau mengatakan ajibtu liman amila lidaril fana wa taraka darul baqa. Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin beliau mengatakan sungguh heran sama orang yang mengejar-ngejar dunia. Dunia itu dia tahu daril fana, dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun debu dunia pun akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Heran Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin sampai dia ngejar dunia yang dikatakan sama Mikdad tadi, pagi ke malam, malam ketemu pagi lagi, dunia. Wa taraka daral baqa, sampai mereka meninggalkan rumah yang kekal. Rumah yang kekal ini bersama siapa? Tentunya rumah yang kekal ini bersama Allah dan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan man arafal akhirah fatolabaha. Orang yang kenal kepada akhirat, dia cari itu akhirat. Bagaimana sih caranya bisa bangun rumah di surga? Bagaimana sih bisa dapat kekal rumah di surga? Bagaimana bisa nikmat mendapatkan rumah di surga misalnya? Itu yang dia cari. Makanya berkata Nabi SAW baraka alihi wa ala alih, Nabi mengatakan man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha asyra marrat banallahu lahu qasran fil jannah. Dikatakan oleh Nabi SAW di antara orang pengen bangunan surga, tapi cuman baca itu aja, tapi nggak sholat 5 waktu, bukan surga yang dia dapat, bangunan neraka. Sholat juga dan baca ini. Apa kata Nabi SAW? Siapa orang yang melazimkan membaca kul huwallahu ahad hatta yakhtimah, artinya sampai selesai kul huwallahu ahad tersebut, maka berapa kali? 10 kali. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan dia gedung. Qasran itu gedung, bukan rumah. Kalau baitan rumah, ini berarti lebih besar daripada rumah. Dia punya apartemen tapi bukan 1 kamar. Gedung apartemen itu dia semua punya dia. Ya, sertifikatnya langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bacanya berapa kali? Orang yang baca kul huwallahu ahad atau surat al-ikhlas asyra marra 10 kali, insya Allah dibangunkan gedung oleh Allah Subhanahu wa taala di syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah ini amalan kulhu itu pendek. Insya Allah kita nggak repot baca kul huwallahu ahad itu 10 kali, pendek banget, cuman malesnya yang panjang. Nah, bacaannya pendek, malesnya panjang. Padahal kul huwallahu ahad 10 kali, Masya Allah fadilahnya dapat gedung di syurganya Allah. Bukan rumah lagi berarti Bib ya? Bukan rumah lagi, satu gedung pencakar langit.
Waduh, ternyata ini surat favoritnya ibu-ibu tadi nih. Ya Allah. Baik Habib, terima kasih ya Baik. penjelasannya. Masya Allah, silakan duduk kembali. Bu, boleh tepuk tangan dulu dong Bu, biar semangat. Masya Allah, guru-guru kita udah semangat banget hari ini ngasih ilmunya, kita juga harus semangat. Baik, kalau gitu kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, baik kalau gitu saya akan langsung tunjuk nih. Tapi saya mau lihat dulu nih siapa yang paling semangat dan siapa yang mau bertanya, angkat tangannya. Aduh mohon maaf Bu, telat Bu. Jadi saya akan kasih kesempatan untuk yang sebelah sini. Sebentar ya, saya ambilkan mic-nya dulu. Baik, Ibu yang di atas. Nah, boleh kenalan dulu Bu, siapa namanya dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Rahayu dari Majelis Taklim Anissa Serang, Banten. Baik, silakan pertanyaan. Tanya dong Ustadz Maulana. Iya, silakan Ustadz Maulana. Iya. Sekarang kan udah zamannya bermunculan Dajjal ya. Amalan apa sih, surat apa yang bisa kita tuh terhindar dari Dajjal? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, pertanyaan bagus sekali. Ustadz Maulana boleh langsung dijawab. Silakan Guru. Dajjal itu ada dua. Dajjal kecil, Dajjal besar. Dajjal itu pembohong, pendusta. Sudah marak pendusta di mana-mana. Kalau di daerah saya di Makassar disebut Dajjala. Nah Dajjali Kak. Nah bohongi Kak. Oh. Jadi bahasa sindiran. Bagi orang yang membohongi orang disebut mendakjali. Kalau mau terhindar dari dakjal, pembohongan, dibohongin, difitnah, ada dakjal yang bisa. Nanti orang berkata begini, gak usah saya baca. Kenapa saya mau baca surah ini? Kan tidak mungkin ada dakjal. Belum datang dakjal. Dakjal yang dimaksudkan yang besar, tinggi, kemudian matanya cuma satu, belum ada. Kita tetap mengambil bahwa Dajjal itu adalah pembohong, pendusta. Dan betapa banyak orang dengan mudah didustakan, dengan mudah dibohongi. Makanya surah yang dibaca adalah surah Al-Kahfi. 2, 3, surah Al-Kahfi. Di dalam surah Al-Kahfi banyak kisah di dalamnya. Ada Ashabul Kahfi, ada kisahnya pemilik 2 kebun. Ada kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dan ada kisah membahas tentang Dajjal. Maka kalau mau terhindar dari Dajjal, maka bacalah di malam hari atau di pagi hari di hari Jumat. Di malam Jumat atau di pagi hari 10 ayat minimal dari surah Al-Kahfi. Kalau bisa keseluruhannya yang dibaca. Baik. Kalau memang tidak sanggup 10 ayat. Karena kan surah Al-Kahfi 110. Betul. Ada 110. Tapi bisa lah ya. Bisa. Full ya. Bisa. Dicicil 10 malamnya. Betul. Kemudian. Iya di sini boleh ya Ustadz. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan terjawab ya. Terima kasih Ustadz Maulana. Iya. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat penanya dan Ustadz Maulana. Baik, sekarang saya akan kasih kesempatan kedua. Tapi saya udah pilih orangnya karena ini spesial. Masya Allah. Mencatat. Iya rajin banget, saya lihat dari tadi nih, mohon izin. Saya lihat ibu dari tadi rajin banget pegang buku. Mama. Lagi catat catatan ini ya, curhatan orang ya Mah ya? Waduh. Mama. Ibu, Mah, ini lagi baca curhatan dari orang lain apa gimana? Sini Mah. Di sini Mah, biar makin kelihatan Mah. Tuh keluarganya lagi nonton pasti di rumah. Kenalan dulu dong. Halo. Ayo Mah, kenalan Mah, siapa namanya, dari mana Mah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haji Mene Mulyati dari Majelis Taklim Al-Ikhlas. Anissa. Anissa Keragilan Serang. Baik. Tepuk tangan dong. Tepuk Masya tangan Allah. dong. Mama biasa masuk TV juga Tanya tenang dong, Ma. aja Mah. Bukan yang itu Ustadz. Silakan. Apa kira-kira ada yang mau ditanyain enggak? Pak Ustadz, Iya. dari tadi kita belum bahas tentang anak yang bisa diatur. Ada enggak sih Ustadz surat Al-Quran kalau kita amalkan bisa membuat anak yang tidak bisa diatur menjadi bisa diatur dan mau mendengarkan apa
kata orang tuanya. Oh gitu, saya kira dari tadi nih nyatetin pertanyaan-pertanyaan mau dijawab, ternyata nyatet biar nggak lupa ya pertanyaannya. Ya udah kalau gitu boleh duduk lagi Ma, insya Allah ini akan langsung dijawab sama guru kita Ustadz Syam. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Mana belum duduk? Ya ada dulu. Saya menahan ketawa nggak kok. Baik, Ustadz Syam, tapi Guru silakan. Muhammad Ustadz Maulana, Mas Mikdad, Mama yang bertanya. Biasanya Mama menjawab, ini Mama yang bertanya. Ya, jamaah di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama kita mengajarkan kita surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Biasanya digabungkan, dikombinasikan dengan surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak, biar lapang dadanya, mudah urusannya. Surah Al-Qadr ini dibacakan ke telinganya anak. Telinga sebelah kanannya anak 3 kali atau 7 kali dibacakan. Bisa juga ditambahkan dengan Al-Asma'ul Husna, dengan namanya Allah, dengan cara membacakan di kepalanya. Ya barru, 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 birru, barru ya. Al-barru artinya yang berbuat baik, birrul walidain, ya bar. Kemudian ya syahid, ya syahid, ya syahid, ya syahid, ya syahid, ya syahid, ya syahid. Lalu baca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbi min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ditiupkan ke ubun-ubunnya anak, ditiupkan ke kepalanya anak. Ada juga yang dengan cara di telinganya anak. Yang membacakan ini bukan hanya anaknya gampang diatur, tapi anaknya insya Allah akan terhindar daripada fahisyah. Al-fahsya, terhindar daripada perzinahan, terhindar daripada perbuatan yang keji, terhindar daripada perbuatan merusak dirinya sendiri. Betapa banyak anak sekarang dengan dalih dirusak oleh lingkungan, padahal dia merusak dirinya sendiri. Dia merusak dirinya sendiri dengan tontonan yang tidak baik. Dia merusak dirinya sendiri dengan pergaulan yang tidak baik. Dia merusak dirinya sendiri dengan cara melihat sesuatu yang bukan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia merusak dirinya sendiri, fahisyah. Maka dengan membacakan surah Al-Qadr, sang anak bisa terhindar daripada hal tersebut. Maka kita mintanya anak ini mendengarkan kata Allah, bukan hanya kata orang tua. Banyak orang tua pengen anaknya nurut sama orang tua. Ternyata perintah orang tuanya bukan perintah yang bersandarkan kepada perintah Allah. Harusnya perintahkan anak untuk takut pada Allah, bukan takut pada orang tua. Karena namanya orang tua, namanya manusia. Manusia bukan nabi dia. Maka ada salahnya juga orang tua itu. Bukan hanya anak yang salah. Bisa saja perintah orang tua di luar daripada kemampuan sang anak. Bukan ciri khasnya Nabi SAW. Nabi ciri khasnya memberikan perintah sesuai kesanggupannya orang yang diperintahkan. Maka ajarkan anak takut pada Allah, takut pada Rasulullah SAW. Artinya takut untuk mengikuti mereka, bukan takut pada orang tua. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, berarti tugas orang tua juga untuk selalu belajar terus ya tentang ilmu Betul, agama. Masya Allah. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Sama-sama, Mas Syam. Mikdad. Gimana Mas, sudah terjawab ya? Ini saya kira ngetes nih bukan nanya. Terima kasih Masya Allah. Baik, kita akan lanjutkan giliran dengan yang di rumah. Tadi yang di studio sudah mendapat kesempatan. Sekarang yang di rumah kita bacakan ada pertanyaan dari Instagram @suryaindra. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Baik. Habib, emang benar jika kita membaca surat Al-Kautsar sebanyak 100 kali, maka doa-doa kita akan dikabulkan. Tapi bacanya itu ada waktu tertentu enggak? Baik, insya Allah akan langsung dijawab sama Habib. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu surah yang mulia, yang agung yaitu surah Al-Kautsar. Tahu enggak Bu surah apa Al-Kautsar?
Inna a'tayna fasalli inna syah. Al-Kautsar ini Nabi SAW beliau mengatakan Allah memberikan aku Al-Kautsar, artinya telaga. Telaga Kautsar yang apabila orang dapat minum daripada telaga Kautsar ini tidak akan haus selama-lamanya. Dan telaga Kautsar ini punya bejana-bejana yang banyak, lebih banyak daripada jumlah bintang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Kautsar. Nah, di antara kehebatan surah Al-Kautsar ini, siapa orang yang membaca surah Al-Kautsar 100 kali ketika lagi turun hujan. Jadi 100 kali ketika lagi turun hujan, insya Allah dia punya hajat, dia punya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi buat yang di rumah semuanya, juga buat yang di sini nonton, artinya siapa orang yang membaca surah Al-Kautsar berapa kali? 100 kali. Waktunya kapan? Ketika turun hujan dengan yakin, maka subhanallah Allah akan kabulkan semua doa-doanya, hajat-hajatnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara kehebatan daripada surah Al-Kautsar itu bukan hanya doa-doa kita saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tambahannya adalah kita juga terhindar daripada mara bahaya. Dihindarkan daripada juga kejahatan-kejahatan, bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab orang yang membaca inna a'tayna kal kautsar. Jadi mulai sekarang tambah rajinlah sholatnya baca inna a'tayna. Betul. Ya? Jadi makin rajin lagi, Iya, tapi makin udah tahu rajin berarti aja. rahasianya, Tapi Bib. ya duduk khusyuk baca inna a'tayna 100 kali. Betul, pas banget sekarang lagi sering musim hujan ya. Pas banget lagi hujan, Masya Allah. betul. Baik, Habib terima kasih. Boleh tepuk Sama-sama. tangan dulu dong Bu buat Habib Muhammad Syahab. Masya Allah. Baik, untuk jamaah yang di sini dan juga yang di rumah, nih jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kasih kesempatan lagi untuk bertanya ya. Tetap di Islami Indah, jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.